kita mesti bedah dulu. Awalnya itu kan dari kata dulu, hantu. Kok nggak ketemu ya kata hantu itu apa? Apakah itu hantu Tuhan? Hantu Tuhan nggak ketemu juga gitu. Nah kita kembali ke bagaimana orang-orang pada umumnya memaknai gitu. Ada ghost, ada hantu, lalu ada apa lagi ya? Iblis tuh jenis jin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu, Rahayu, Salam Namadi. Salam ketemu lagi dengan saya Yahri Vandaru di channel Sinau Urip. Baik, mau menyambung video sebelumnya, mungkin sekarang lebih ke tingkatannya yang lebih halus ya. Kemarin tentang satu produk budaya luhur dari nenek moyang kita yaitu keris. Mungkin sekarang lebih ke pemahaman yang lebih halus tentang substansi dari energi. Jadi beberapa kali saya sih, kalau tadi kan itu kan bisa masuk ke keris tuh, bisa masuk ke apa, ke batu apa. Nah ini kita mungkin jelaskan apa isinya itu sebenarnya apa sih gitu ya, yang orang sebut dengan hantu atau setan atau apa itu apa sih gitu. Ini selalu kembali lagi ke kalau saya belajar itu selalu berawal dari mempertanyakan satu kata itu gitu. Misalkan contoh pertanyaan, apa itu setan, apa itu hantu. Ini aja udah dua kata yang berbeda dari huruf dan objeknya pun berbeda gitu. Tapi orang masih menyamakan itu atau membuat itu sebagai satu identitas yang sama atau serupa, padahal itu sangat berbeda gitu. Jadi oke, coba kita bongkar dulu ya dari istilah. Oke, mulai dari setan ya. Ini kan bahasa Arab ya, setan. Apa sih sebenarnya itu gitu. Nah kalau kita merujuk beberapa ayat yang saya nggak tahu apa ya, mungkin random aja deh. Setan itu sebenarnya beda dengan jin. Nah ini jin itu apa sih? Jin itu mungkin ya satu kalau di tradisi mungkin Islam atau Arab itu adalah satu, mereka juga memaknai itu sebagai sebuah sosok gitu. Tapi kalau setan ini berbeda dengan itu. Jadi kalau saya nggak hafal ayatnya sih, tapi paling nggak itu adalah gangguan di dalam tubuh manusia yang bisa satu nilai atau nilai buruk atau gangguan yang bisa membuat kehidupan manusia itu tidak seimbang kampanye gitu lah. Nah mungkin ada sebutan kalau setan itu di kiri, malaikat di kanan. Nah ini sebenarnya ini salah satu wujud keseimbangannya. Jadi bukan ada hantu di kiri lalu ada malaikat, enggak, tapi beda. Hantu adalah sesuatu definisi yang berbeda. Nah kita ngomong masalah setan dulu ya. Nah setan ini adalah kita di tubuh kita ini kan ada 4 unsur ya, yang udah kita sebutkan di video-video sebelumnya, unsur anasir atau nafsu lah ya. Fungsi dari nafsu itu apa? Letaknya di mana gitu? Fungsi dari nafsu itu adalah untuk memelihara sebenarnya itu. Memelihara ini kan banyak ya, ada membangun, merawat, yang memelihara itu sendiri, lalu ada segala sesuatu yang menciptakan keteraturan itu dalam memelihara. Nah memelihara ini ada fungsinya sebagai amarah gitu ya, itu fungsinya untuk membangun gitu. Jadi untuk punya greget, punya gairah untuk membangun. Nah itu amarah. Terus nanti ada ini saya lupa sih, ada 4 yang jelas itu. Setiap wujud dari nafsu ini adalah bentuknya ya memelihara atau Wisnu tadi itu. Nah terus setan itu di mana gitu? Kan orang sering mengkambing-hitamkan nafsu setan atau hawa nafsu itu. Sebenarnya setan itu adalah sebuah nilai atau pemaknaan ketika keempat nafsu ini berlebihan. Nah, namanya gini, loh kok bisa gitu? Kan ada nafsu negatif, positif. Nah, sama positif. Misalkan kayak nafsu belajar gitu kan, mutmainah itu positif ya. Kalau misalkan itu berlebihan, melebihi batas atau overload, berarti kan bisa jadi itu keblinger, mungkin sombong, mungkin lupa diri segala macam. Itu kan udah setan. Nah itulah setan di situ gitu. Lalu ada yang amarah juga gitu. Kalau amarah berlebihan kita bisa destruktif, itu kan setan juga. Nah itu adalah wujud dari respon dari atau wujud atau akibat dari nafsu-nafsu yang berlebihan. Nah itulah sebenarnya setan itu. Lalu
kan negatif semua ya akhirnya kan, karena ya selestu ada ungkapan lagi yang saya lupa ayatnya, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu kan negatif. Nah inilah setan gitu. Lalu ada seimbang kanan ini kiri ya, ini kan harus seimbang, nggak mungkin begini terus ya, harus begini terus juga nggak bagus. Jadi ini saling mengingatkan, seimbang, kita berjalannya seimbang kanan dan kiri. Nah itu adalah bertauhid yang dengan wisdom katanya gitu. Kita menjalankan berakhlak dengan wisdom, berarti kanan kirinya itu harus seimbang. Nah, setan di kiri, malaikat di kanan tuh maksudnya tuh kita berjalan seimbang, yin yang gitu loh, kayak gitu. Itu adalah makna dari setan. Tapi memang kebanyakan masyarakat kita memaknai setan tuh ya hantu gitu, atau sosok yang yang mengganggu lah kampanye gitu. Nah itu juga berbeda lagi nih. Oke, kita coba, mungkin udah sedikit ada gambaran ya tentang definisi dari setan itu aslinya apa gitu. Nah sekarang kita coba ke hantu. Kata hantu ini juga bukan bahasa Arab, kata Tuhan juga bukan bahasa Arab atau bukan dari tradisi Quran atau Islam. Tapi apa sih yang menyebabkan ini menjadi satu seolah-olah itu entitas gitu, itu seperti apa? Oke, coba kita bedah lagi. Jadi ini pola pemaknaan atau hermeneutik, apa istilahnya kalau di pesantren itu mantik ya, itu berbeda dengan antara setan dengan hantu. Jadi kita mesti bedah dulu, awalnya itu kan dari kata dulu, hantu kok nggak ketemu ya, kata hantu itu apa, apakah itu hantu Tuhan, hantu Tuhan nggak ketemu juga gitu. Nah kita kembali ke bagaimana orang-orang pada umumnya memaknai gitu. Ada ghost, ada hantu, lalu ada apa lagi ya, iblis tuh jenis jin gampangnya gitu ya, atau nah jin sama nggak dengan hantu. Nah ini nih kita coba bedah. Oke, sekarang ini di tubuh manusia ini atau di kehidupan semesta ini ya, itu ada yang wujudnya materi dan energi gitu. Nah semua itu kan semua ada yang kita bisa akses dengan panca indera ya, termasuk itu kita raba, kita lihat, kita dengar, lalu kita rasakan. Itu semua yang kita cium itu adalah bentuk materi, itu bisa diakses atau bisa dirasakan. Pokoknya diakses dengan panca indera, itu adalah materi. Ya air, batu, terus udara pun tuh kita bisa cium, bentuknya nggak kelihatan, tapi bisa itu juga materi sebenarnya. Nah, materi terbentuk dari apa? Energi. Energi itu apa sih gitu? Energi yang bergetar gitu. Nah, materi itu berasal dari 4, ada air, api, udara, tanah. Itu materi berasal dari 4 unsur itu gitu. Nah, ini 4 unsur ini juga berasal dari sesuatu yang lebih kecil lagi, yaitu energi. Energi itu adalah getaran-getaran elektromagnetik ya, yang digetarkan. Siapa yang menggetarkan? Yang menggetarkan itu adalah sebutannya bisa dengan ether atau kelistrikan. Jadi energi elektromagnetik itu adalah energi yang bergetar dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan, bisa mengubah menjadi materi, bisa dimodifikasi. Artinya itu semua yang berupa materi itu awalnya itu dari energi yang bergetar gitu. Rumit nggak sih? Gitu. Gampangnya gini. Oke, kita masuk ke tahu atom ya. Atom itu kan sebenarnya energi gitu, yang lembut, yang halus. Di dalamnya, di dalam energi itu ada ada atom gitu, atau satu substansi atau satu titik yang kosong tapi ada isinya. Nah sulit kan, kosong tapi isi tapi kosong. Nah itu loh kayak gitu. Jadi ini kalau dimasukin ke dalam lagi itu juga nggak terbatas. Ini dimensinya udah dimensi di atas dimensi ke 7, 8. Jadi memang bukan dimensi, kalau kita kan dimensi 3, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, ini bisa dimensinya lebih dalam lagi. Nah itu energi ada di substansi dari energi ada di situ gitu. Nah kita kembali lagi ke hantu tadi itu kan. Jadi manusia ini adalah materi, fisiknya materi, tapi kan di dalamnya ada energi elektromagnetik atau nyawa yang menggerakkan kita bisa begini kan, karena ada getaran-getaran elektromagnetik gitu. Ya getaran elektromagnetik itu kan berasal dari luar, dari akasik gitu ya, yang petir ya, energi listrik yang ada di sekitar kita tangkap oleh otak, neuron diketarkan oleh otak, syaraf, lalu menggetarkan syaraf bergerak menjadi gerakan tangan, lalu termasuk informasi masuk ke dalam otak itu juga energi, lalu kita keluarkan dalam getaran dalam bentuk suara gitu. Nah
akashic record itu kan rekaman yang ada di cloud di semesta ini kita tangkap, kita keluarkan. Nah itu tuh kayak gitulah, itu mengubah energi menjadi materi namanya gitu. Nah lalu energi apa hantu itu gitu. Jadi tubuh ini berisi energi elektromagnetik atau disebutnya nyawa. Nah ketika tubuh manusia ini materinya ini hancur, rusak atau mati, energi tubuh kan ada tubuh itu ada 4 ya, tubuh fisik ya, tubuh materi, lalu tubuh energi, tubuh memori, lalu ini tubuh ruh atau ketuhanan itu sendiri gitu. Nah ketika yang ini mati, yang tubuh materi ini mati, tubuh energi ini kan nggak akan mati. Karena apa? Energi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa dimodifikasi. Nah ini kuncinya nih yang dimodifikasi ini. Jadi ketika manusia mati, itu tubuh itu energinya masih ada. Entah itu orang matinya di rumah ini, dia terus energinya masih di sini tapi bisa dipindahkan. Cara pindahnya dengan energi lagi, gampangnya gitu, bisa dimodifikasi, bisa dipindahkan, bisa diutak-atik, bisa dimaknai, bisa dibentuk, gampangnya gitulah. Nah sejarahnya hantu-hantu modern seperti pocong, kuntilanak, tuyul itu nanti kita jelasin ya. Jadi gampangnya gini, orang mati nih masih ada tubuh energi, masih ada tubuh memori, masih ada tubuh ruh. Nah, ini yang paling umum itu tubuh ruh paling terakhir gitu. Nah ketika tubuh energi ini itu masih ada, itu memorinya kan nempel di situ. Memori apa yang dia jalani selama hidup? Memorinya misalkan banyak kesedihan, banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran, berarti memori negatif dong, itu memori bawah gitu, bukan memori sini. Kalau memori sini memori damai, ini memori pengetahuan. Nah memori bawah, memori anxiety lah ya gitu. Nah itu masih ada, itu akan beredar di sekitar kita gitu. Nah beredar di sekitar kita, tergantung nih, orang kan ada kesedihan tentang materi atau kekurangan uang atau utang atau kegelisahan tentang asmara apa segala macam, itu kan nempel. Memori itu nempel di badan memori, itu nempel di badan energi itu yang masih ada tertinggal. Nah ketika misalkan nih ada orang sedang duduk ngalamun dan dominan energinya dalam tubuh dia sedang ketakutan, sedang gelisah gitu, atau sedang khawatir gitu, ketemu energi itu, nah yang terefleksi itu pikiran dia akan, energi secara tarik menarik ya, attract gitu ya. Karena dia nggak memikirkan sesuatu, berarti yang masuk kan bawah sadar, yang keluar kan bawah sadar, itu akan terefleksi, terkoneksi, energinya akan tarik menarik dari pikiran ini ke yang di depannya. Misalkan nih ada sebelah itu rumah orang meninggal gitu, lalu kita sedang ngelamun, dengan ngelamunnya itu mungkin gelisah karena ketakutan, misalkan ketakutan asmara. Orang meninggal ini kan juga punya ketakutan tentang asmara, misalkan kita gitu, itu akan terefleksi, itu akan jadi hologram, bentuknya jadinya kuntilanak misalkan kayak gitu. Nah, kenapa kok keluarnya itu gitu? Karena itu sudah diciptakan oleh orang zaman dulu sebelumnya, bahwa kalau orang begini, yang misalkan bunuh diri gitu, dengan bunuh diri karena ditinggal mati pacarnya gitu, dia akan berubah jadi kuntilanak. Nah, itu udah dimaknai, itu udah bertahun-tahun dimaknai seperti itu. Maka ketika ada orang meninggal, terkoneksi dengan kita sedang galau, katanya itu akan hologram itu akan muncul menjadi wujud yang sama. Begitu pula dengan orang lain yang melihat, oh iya di situ ada, makin kuat energinya, dia akan punya identitas baru. Oh, aku energi ini gitu, hologramku ini di sini. Nah, begitu loh, gampangnya logikanya begitu. Begitu pula dengan misalkan pocong, orang yang takut akan kematian, dia akan terkoneksi dengan energi yang bisa jadi sama gitu. Tapi orang ini kan yang meninggal punya ketakutan kematian juga tentunya. Dia akan terkoneksi dengan itu, terefleksi, tarik menarik, hologramnya muncul pocong. Jadi sebenarnya sama, energi yang sama bisa dimodifikasi, dia bisa berubah jadi berubah bentuk ini, berubah bentuk itu kan, sesuai dengan pikiran orang yang melihatnya. Nah, seperti itu. Logikanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan genderuwo gitu, sama kurang lebih. Itu lebih tua lagi, orang memaknai itu lebih tua lagi karena jadi gampangnya gini, kalau pocong kuntilanak itu mungkin kan sebuah tradisi yang dikemas ketika Islam masuk. Jadi ketika orang Islam masuk itu kan orang meninggal dipocong, tapi kan sebelum ada Islam masuk kan nggak ada. Jadi itu kan baru diciptakan ketika
Islam masuk. Nah, ketika sebelumnya mungkin genderuwo atau tua lagi mungkin Banaspati atau segala macam, itu mungkin lebih tua lagi diciptakan orang sebelumnya. Makanya sering disebut bahwa yang ini tua, yang ini muda. Mungkin tuyul juga mungkin, saya lupa nih, tapi tuyul ini tradisi dibawa oleh penjajah atau VOC kalau nggak salah ya, kalau nggak salah begitu. Jadi sebenarnya kita bahas lagi ke apa sih wujudnya itu. Wujudnya itu adalah energi yang ditinggalkan oleh orang yang mati, yang membawa memori sebelumnya gitu. Nah, lalu ruhnya di mana? Ruh itu sebenarnya ada di mana-mana gitu. Ruh itu kan substansi ketuhanan ya. Nah, ketika energi memorinya dibersihkan gitu. Jadi kenapa tujuannya orang berdoa, mengirim doa selama berapa hari, 100 hari, 1000 hari itu untuk membersihkan memori-memori yang buruk ini biar luntur, biar energinya masih ada. Tapi ketika makin bersih kan makin murni ya, makin murni makin hanya ruh dan energi aslinya. Jadi energi aslinya itu kan murni ya, di akasa ini gitu, ether gitu. Nah, ketika hanya ether dan ethernya menjadi milik umum lah kemarin, udah nggak termaknai oleh penyosokan tadi, ether jadi murni, memorinya udah nggak ada atau mungkin hanya tinggal sedikit, hanya tinggal ether dan ruhnya udah lebur. Nah, itu akhirnya lebur dengan semuanya kembali kepadanya, itu maksudnya itu gitu. Jadi yang dibuang itu memorinya tadi untuk diafirmasi, dimantrai dengan doa-doa, dengan penyucian segala macam, tujuannya itu gitu. Ya, jadi itu penjelasan logis secara ya, kalau logis seperti itu sih. Jadi tadi kepotong sedikit. Semoga ini juga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu.